Materi adalah Ustadz Zainal Mustaqim dari bidang dakwah Masjid Salman ITB. Kemudian ya perlu diinformasikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa program Fikih Nikah ini diadakan oleh Korps Dai Mahasiswa Masjid Salman ITB di bawah naungan bidang dakwah Masjid Salman ITB. Terdiri dari 10 pertemuan atau 10 minggu yang ke-10 materinya itu kurikulumnya sudah kita set, sudah kita atur sedemikian rupa sehingga diharapkan setelah lulus dari kajian ini sahabat-sahabat semua langsung kawin, paham mengenai hal ihwal tentang pernikahan dan siap untuk masuk ke jenjang pernikahan insya Allah. Ya, sebelum memulai acara kita nikmati dulu alunan merdu ayat-ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Ihyari. Untuknya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah, betapa indahnya lantunan ayat-ayat Al-Quran yang telah dilantunkan oleh saudara kita Ahmad Ihyari. Kemudian untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak bersama materi tentang khitbah ini yang akan dibawakan oleh Al-Muharram Ustadz Zainal Mustaqim. Kepadanya dipersilahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ini suaranya jelas nggak? Jelas ya? Kenapa banyak laki-lakinya? Laki-lakinya banyak, berarti laki-laki ngebet banget pengen nikahin. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan yang kedua, taklim tentang fikih nikah. Dan temanya pada kali ini adalah khitbah. Belajar nih. Lihat sini. Khitbah. Kelihatan nggak? Kelihatan ini? Masa kelihatan? Jelas nggak? Khitbah bikasril kha. Beda antara khitbah dengan khutbah. Ini kan? Khitbah ini kalau secara lughah artinya adalah iltimasul khatib minal maktubat. Ngerti bahasa Arab semuanya kan? Ngerti bahasa Arab semuanya? Khutbah ini pengertiannya adalah, lihat, antum tulis. Kalau nggak nulis nggak apa-apa. Iltimasul khatib minal maktubati an-nikah. Pengertian khitbah nih. Ayat tolbuhu au i'tafuhu. Khitbah ini pengertian secara ilmu fikih adalah begini. Permohonan seorang pelamar, nih permohonan nih. Itu permohonan nggak? Kepada orang yang dilamar untuk menikah. Itu namanya khitbah. Bahasanya tolbuhu, ai yang tobuhu, permohonan. Awas. Beda dengan diartikan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan lamaran. Seakan-akan laki-laki ini punya kekuatan. Benar nggak? Seakan-akan laki-laki ini punya power sehingga berhak datang ke seorang perempuan nanya. Padahal pengertiannya sebenarnya permohonan. Ngerti nggak? Permohonan itu artinya seorang laki-laki ini memang memohon kepada perempuan atau walinya untuk siap menikah. Namanya khitbah. Ngerti nggak? Sekali lagi nih, permohonan. Jadi laki-laki ini pada dasarnya ketika datang sebenarnya tidak punya kekuatan. Yang namanya orang tidak punya kekuatan itu punya hak untuk diterima atau tidak. Ngerti? Jadi kalau antum sekarang datang ke seorang perempuan, antum mengkhitbah, ditolak, ya alhamdulillah. Ngerti nggak? Mau ditolak atau mau diterima tuh kalau melamar? Terima. Tanya sama perempuannya, siap nerima nggak? Permasalahannya. Sekali lagi, tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk menerima pinangannya, karena bahasanya adalah permohonan. Nanti kadang ada kenyataannya, walaupun pacaran itu sebenarnya nggak tahu lah. Zaman sekarang kan banyak orang pacaran tuh. Pacaran lama pas khitbah ditolak, ada nggak? Hah? Ada nggak? Ya, antum hampir semuanya anak ITB ini lihat muka-mukanya ini laku. Perempuan, alhamdulillah kelihatannya udah punya semua calon. Ya, udah punya calon belum perempuan? Belum. Banyak laki-laki itu.
Sekali lagi, bahwa seorang laki-laki tidak punya kekuatan untuk memaksa seorang wanita atau walinya untuk menerima pinangannya. Makanya bahasanya iltimas. Lihat, iltimasul khotib, permohonan seorang khotib, seorang pelamar kepada yang dilamarnya untuk siap diajak menikah. Konsekuensinya dua. Konsekuensinya dua. Satu, mungkin diterima, yang kedua mungkin ditolak. Paham nggak? Ya. Ini khitbah. Zaman sekarang kadang orang pengertian khitbah ini seakan-akan tukar cincin. Ya, benar nggak? Banyak salah nih. Padahal tukar cincin ini nggak ada. Nggak ada kesunahan orang khitbah ini harus tukar cincin. Intinya minta jawaban dengan permohonan itu, apakah seorang wanita atau walinya mau menerima atau tidak untuk diajak menikah. Perhatikan bedanya nih, bedanya. Wanita ini kan ada biker, tahu biker nggak? Biker ini perawan. Ada sayibah, tahu sayibah nggak? Janda. Kalau biker, antum lamar nih kepada seorang perawan, maka yang punya hak menerima yang mutlak sebenarnya adalah walinya. Perhatikan. Karena apa? Karena seorang wali, bapak kandung itu punya hak loh untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi kalau sekarang antum lihat cewek cantik itu, antum naksir, apa rayu aja bapaknya? Rayu aja bapaknya. Banyak kejadian loh. Kejadian banyak orang ditolak sama perempuan. Ditolak bener, ditolak mentah-mentah. Sampai ditolaknya tuh terlalu gitu. Aku nggak suka sama kamu, nggak sudi aku dinikahi sama kamu. Banyak kayak gitu. Laki-laki ini pinter. Akhirnya laki-laki apa? Punya siasat. Deketin orang tuanya, baik-baik sama orang tuanya. Akhirnya dia coba ngobrol sama orang tuanya menerima. Akhirnya pas lamaran anaknya tidak menerima, tapi bapaknya menerima. Berarti diterima atau tidak kalau kayak gitu? Berarti diterima. Jadi langkahnya saya ajarin sekarang, kalau antum nasihat perempuan yang paling utama adalah deketin bapaknya, bukan anaknya. Bukan anaknya. Benar. Ya perempuan, ini biker nih. Karena apa? Karena kalau biker ini memang mutlak bapaknya. Walaupun dengan persyaratan satu kufu nanti kalau menikah. Tapi boleh, pada dasarnya orang tua memaksa anak perawannya untuk menikah dengan seseorang. Jadi walaupun antum akhwat nih, antum tolak semua laki-laki atau ada satu orang laki-laki ini peserta di sini lamar kepada antum tidak suka, hati-hati. Bilang sama orang tua kamu, jangan bisa dirayu sama calonnya. Paham nih? Ya. Ada sayibah. Sayibah ini apa? Janda. Janda. Perhatikan. Jadi walaupun orang belum ada status perkawinan akan nikah, tapi kalau dia sudah zina kategorinya ini. Kategorinya apa? Janda kategorinya. Jadi biker di sini maksudnya bukan biker karena ikatan rumah tangga. Tetapi bikin sini memang dia perawan. Walaupun zaman sekarang banyak perawan ini orang yang belum ada ikatan rumah tangga, belum akad nikah, tapi dia sudah merasakan zina, atau dia sudah pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki, kategorinya sayibah. Kategorinya janda. Lagi. Janda ini dia punya hak untuk memilih. Tetapi dalam masalah khitbah ini dua-duanya antara wali dan perempuan janda ini punya hak dua-duanya, beserta kedua-duanya. Tidak bisa diputuskan oleh hanya anaknya yang sayibah atau hanya walinya saja. Bedanya, kalau yang bikir ini mutlak sepenuhnya sebenarnya walinya, kalau sayibah ini dua-duanya harus setuju, diterima atau tidaknya. Ngerti nggak? Lanjut nih.
Khitbah ini kalau bahasa Arab asal katanya dari khotbun. Tahu khotbun nggak? Khotbun ini artinya urusan. Ini ngaji. Khitbah, para ulama mengatakan ma'khuzatun minal khotbi. Diambil dari kata khotbin. Khotbi ini artinya adalah perkara, urusan. Ayat al-khotbu minal khutubi. Kalau bahasa pesantrennya al-khotbu minal khutubi. Urusan dari macam-macam urusan. Urusan dari sebagian urusan. Karena apa? Karena khitbah itu adalah urusan sebenarnya. Satu perkara yang memang disunahkan oleh syariat Rasulullah. Nanti khitbah nih, dia ngaji dulu. Atau sebagian para ulama mengatakan dari kata khitab. Khitbah ini asal katanya khitab. Minal khitobi, yang artinya adalah al-kalam. Al-kalam ini apa? Berbicara. Maksudnya apa? Pembicaraan antara pelamar dengan yang dilamar untuk menikah. Awas. Antum datang, antum mau bersama perempuan nih. Kategorinya bukan khitbah sebenarnya. Kamu siap nggak diajak menikah? Kalau pikir lu, siap? Itu lamaran bukan? Khitbah bukan? Bukan. Ada pada punya khitbah itu seperti itu antum. Antum datang ke orang tuanya. Percuma antum gombal sama banyak perempuan, tapi antum tidak berani menghadapi orang tuanya. Tuh mental-mental anak ITB kayak gitu tuh. Coba mental-mental anak-anak zaman sekarang gitu. Pacaran tahun-tahun, tapi suruh menghadap sama orang tuanya nggak berani. Antum kayak gitu nggak? Coba. Karena apa? Karena antum tidak siap untuk menikah. Masalahnya. Jadi khitbah ini hukumnya sunnah bagi siapa? Bagi orang yang sudah punya azam untuk menikah. Orang yang sudah punya itikad untuk menikah. Sekali lagi, maka disunahkan khitbah. Anda tanya laki-laki nih, ini kan hak laki-laki. Laki-laki yang di sini yang hadir ini siap untuk menikah nggak sekarang ini? Enggak. Sebulan lagi siap? Nah, kalau orang tidak punya itikad untuk rencana menikah, maka tidak ada khitbah sebenarnya. Khitbah ini disunahkan bagi orang yang punya azam untuk menikah. Jangan mau antum perempuan banyak zaman sekarang, Ustaz, saya punya pacar, pengennya di khitbah dulu biar enggak lepas. Jadi bayangannya khitbah ini di apa namanya? Ditali, dirantai bayangannya supaya tidak kemana-mana. Bukan itu. Antum sekarang khitbah tapi antum tidak jelas nikahnya kapan, bisa diserobot orang itu. Sekali lagi, bisa diserobot orang. Akhwat, sekali lagi hati-hati kalau ada orang mau khitbah antum, tanya dulu mau nikahnya kapan. Kalau antum punya pacar datang ke rumah antum ditanya nikahnya kapan, terserah nanti, jangan diterima. Awas, jangan diterima. Ya, sekali lagi sunahnya khitbah itu adalah bagi orang yang ayyazima an nikah, orang yang memang punya rencana untuk menikah, itikad yang kuat untuk menikah, kapan-kapan. Walaupun tidak ditentukan tanggal waktunya, tapi dia punya azam untuk segera menikah, maka disunahkan khitbah. Ngerti nggak? Hei, nanti tuh antum diem aja. Perempuan ngerti nggak? Ada orang-orang yang sebenarnya tidak boleh berkhitbah. Sekali lagi ini hukumnya sunnah. Jadi kalau sunnah ini tidak khitbah pun orang sah nikahnya. Ustaz, anak kebelet, udah nggak tahan, nggak ada khitbah lah, besok nikah, nggak apa-apa. Perempuan pengennya dikhitbah atau enggak? Perempuan nanya nih, antum pengen menikah nggak? Anda tanya, pengen menikah nggak? Punya rencana menikah nggak? Ingin segera menikah nggak? Enggak. Oh, antum.
Tanya, beda kan ingin segera dengan ingin menikah? Antum ingin menikah enggak? Nah, Anda tanya, antum sebelum menikah pengen dikhitbah enggak? Enggak tuh, langsung aja serabut udah. Hah? Enggak kan? Pengen dikhitbah enggak? Enggak, jadi gampang sekarang. Besok nikah jadi langsung. Pada dasarnya sunnah Rasulullah. Sekali lagi, apa tujuannya khitbah? Nih, tujuan khitbah. Sekali lagi, khitbah tujuannya bukan hanya sekedar nyangcang kalau orang Sunda. Kalau orang apa katanya kamu tadi? Perempuan? Dirantai. Gitu ya? Bukan itu. Sebenarnya apa? Untuk menjadikan positif atau tidaknya menikah. Sekali lagi, lihat, ini khitbah. Jadi bukan hanya ingin supaya tidak kemana-mana, sebab ada hal-hal tertentu yang menjadikan boleh orang melamar yang sudah dilamar. Pada dasarnya tidak boleh orang melamar perempuan yang sudah dilamar pada dasarnya. Tetapi ada sebab-sebab yang menjadikan orang lain boleh untuk merebut lamarannya. Nanti ada, makanya antum dengerin. Siapa yang boleh berkhitbah? Pada dasar semua laki-laki boleh mengkhitbah perempuan. Kecuali ada orang-orang, nih, ada penghapus nggak? Nggak ada. Sekarat ini. Ini suaranya kurang jelas ya? Anda harus teriak-teriak capek nih. Lihat. Dipolin. Perhatikan. Udah. Man la yahillu nikahu. Orang yang tidak halal nikahnya maka tidak boleh mengkhitbah. Atau enggak? Tidak ada orang-orang tidak halal menikahnya. Tahu perempuan siapa orang-orang tidak halal untuk menikah? Laki-laki itu enggak? Satu diantaranya nih adalah seorang laki-laki yang udah punya istri 4. Seorang laki-laki yang sudah punya istri 4, maksimal 4. Laki-laki ini antum jangan pengen 9. Laki-laki, antum pengen poligami nggak? Hah? Tiga poligami. Laki-laki ini pada dasarnya, ini anak ngomong, laki-laki pada dasarnya punya keinginan untuk poligami. Bener nggak coba? Bener. Karena tidak pernah puas laki-laki ini pada dasarnya. Orang normal ini memang orang normal ini pada dasarnya dia pengen poligami. Kenapa orang tidak poligami? Itu diantaranya karena dia mungkin berasa raja atau tidak laku. Pada dasarnya yang poligami. Sekali lagi, kalau orang sudah poligami 4 istrinya, maka dia haram untuk mengkhitbah orang lain. Karena apa? Alasannya karena orang muslim laki-laki maksimal punya istrinya 4. Banyak perempuan-perempuan zaman sekarang begitu mudahnya dilamar, diajak menikah oleh laki-laki. Hati-hati. Antum harus tahu dulu nasabnya, latar belakang seperti apa. Banyak orang tertipu. Makanya antum kalau khitbah, hati-hati orang tua antum, wali antum, antumnya sendiri, lihat dulu apa dia punya istri 4 atau belum. Kalau memang istrinya baru 1 atau 2 atau 3, pada dasarnya punya hak untuk melamar siapapun. Sekali lagi, jadi tidak boleh orang yang nikahnya haram, yaitu orang yang sudah punya istri 4, mengkhitbah perempuan. Ya. Nanti yang kedua, tidak boleh orang mengkhitbah yang dia haram untuk mengumpulkan istrinya dengan yang dikhitbahnya. Paham nggak maksudnya?
Enggak? Masa? Nih, Anda ulang lagi. Tidak boleh menghitbah seorang laki-laki terhadap wanita yang haram dikumpulkan dengan istrinya menjadi istri. Nggak ngerti lagi kan? Nggak ngerti lagi kan? Coba lihat. Antum nikah nih sama laki-laki, perempuan. Tiba-tiba suatu saat adik antum dilamar. Maka ini orang haram, tidak boleh melamar adiknya. Karena tidak boleh seorang laki-laki mengumpulkan istri adik kakak. Ngerti nggak? Jangan mau antum. Hati-hati. Banyak zaman sekarang orang nggak ngerti agama, kadang adik sama kakaknya disabet. Kadang bukan itu, ibunya disabet, bayangkan. Zaman sekarang loh, naudzubillah. Bibinya disabet. Antum nikah sama perempuan, pas sudah nikah lihat bibinya cantik, disabet lagi. Naudzubillah. Orang zaman sekarang sudah jauh dari agama. Makanya antum harus tahu tentang ilmu agama yang kuat. Lagi, kalau turun ranjang, kalau orang Sunda boleh. Turun ranjang nggak? Naik ranjang, turun ranjang boleh. Antum nikah nih sama istri antum, mati. Adanya cantik, antum mati, alhamdulillah malahan. Alhamdulillah istri ada mati, ada adanya, adiknya. Itu halal kalau kayak gitu. Jadi antum nikah sama seorang istri antum meninggal, mati, ada adanya cantik, halal nikah sama adanya, boleh hukum. Tapi kalau mengumpulkan antara saudara, adik sama kakaknya dikumpulkan jadi satu istri dalam berbarengan, maka hukumnya haram. Atau bibinya haram juga. Nanti ini khitbah orang-orang yang diharamkan untuk berkhitbah. Nanti boleh bertanya nih, bebas. Ini ngaji. Ini bukan ceramah sebenarnya, ini ngaji. Ini anak ini sumbernya kitab I'anatut Thalibin. Kalau anda mau baca kitab I'anatut Thalibin. Lanjut nih. Ada lagi orang yang haram mengkhitbah. Lihat. Yahrumu atau tuhramu bahasanya. Ala alimin. Lihat. Tuhramu ala alimin bi khitbatil ghairi. Ini jelek nih. Wa bi ijabatihi khitbatun alal khitbah. Nih, haram bagi orang yang mengetahui. Nih, orang yang mengetahui. Haram bagi orang yang mengetahui ada wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain dan dia tahu telah diterima khitbahnya. Dibuka kepada peserta ITB-SC. Registrasi sudah dibuka sekarang menuju ke GSG sama ITB. Sekali lagi dibuka kepada peserta ITB Spiritual Camp. Registrasi sudah dibuka, akan dibuka sampai pukul 2. Silakan untuk segera menuju ke GSG lantai 2 Majlis sama ITB. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi, haram bagi orang yang mengetahui seorang perempuan sudah dikhitbah dan dia menerimanya, kamu mengkhitbah lagi. Ngerti nggak maksudnya? Haram bagi seorang laki-laki intinya merebut perempuan yang sudah dikhitbah. Haram, awas.
tapi bagi orang yang mengetahui. Sekali lagi, tidak boleh antum merebut atau mengkhitbah kembali seorang perempuan yang pada dasarnya sudah dikhitbah oleh orang lain. Perempuan hati-hati, kalau antum sudah dikhitbah, jangan selingkuh. Hati-hati. Kalau zaman sekarang kan selingkuh katanya nikmat. Hati-hati. Nggak boleh. Haram hukumnya. Tetapi lihat bahasanya loh. Para ulama mengatakan alimun, mengetahui. Dua mengetahuinya. Satu mengetahui sudah dikhitbah. Yang kedua mengetahui diterimanya. Jadi kalau antum nih tahu si A sudah mengkhitbah si perempuan nih, tahu perginya tahu, berangkatnya tahu, tapi antum tidak yakin diterimanya. Wah, dia juga nggak tahu diterima, nggak tahu enggak. Besoknya antum datang lagi mengkhitbah, boleh sebenarnya. Awas. Karena syaratnya alimun, mengetahui bahwa perempuan tersebut sudah dikhitbah dan ini diterimanya, yakin diterimanya. Antum haram menghitbah perempuan yang sudah menerima pinangan orang lain. Intinya. Tadi mana tadi? SC, DPSC. Nanti pertanyaan jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 2. Pertanyaan jam 2. Masih panjang. Lihat. Kecuali ini. Laki-laki yang pertama menghitbah, ini barangkali siapa tahu antum ada kejadian seperti itu. Kecuali seorang laki-laki yang pertama ini, laki-laki yang pertama loh, meninggalkan Dunia. atau memberikan izin ya. Kecuali laki-lakinya sudah ngelamar ini meninggalkannya, berarti kan? Atau sama juga membatalkan pihak perempuannya. Nih, antum sudah dikhitbah sama orang, udah diterima, tiba-tiba jarak beberapa waktu keluarga antum semuanya enggak jadi, dicabut ucapannya, jadi enggak jadi diterimanya khitbahnya. Boleh antum pada dasarnya. Atau sekali lagi ini, seorang laki-laki yang pertama memberikan izin kepada antum. Makanya kalau antum ada perempuan yang ditaksir yang sudah dikhitbah, antum jangan deketin laki-laki, jangan deketin perempuannya. Sama, deketin siapa? Deketin laki-lakinya, pacarnya. Dirayu sama kamu. Percuma kamu dengerin haram. Haram antum sekarang mendekati perempuan sudah dikhitbah, dilamar. Kalau antum punya pikiran masih naksir, penasaran, itu caranya. Antum deketin calon suaminya. Bilangin aja, gimana ya? Gimana apanya? Gimana kalau buat saya aja? Nah, gitu. Iya. Memangnya apa buat saya aja? Saya tuh sebenarnya naksir dari dulu. Cuma kamu dulu malah lebih duluan melamar. Padahal dia itu senang sama saya loh. Kamu godain kayak gitu. Padahal dia itu sebenarnya senang sama saya. Kata laki-laki yang menghitbah pertama bilang begini, ya udah silahkan, maka antum bebas dan punya hak, tidak haram untuk menghitbah kembali. Itu pendekatan yang benar sebenarnya. Antum sekarang ngerebut dosa antum. Hati-hati. Mendekati perempuan yang khitbah. Ini, perempuan yang sudah dikhitbah antum, hati-hati. Bilang kalau ada ini yang naksir, kamu bilang, anak sudah dikhitbah. Itu. Jangan kau dekati aku. Aku nggak sudi mendekati kamu. Kalau aku suka sama kamu, mungkin kamu yang diterima. Tapi karena saya tidak suka sama kamu, makanya saya terima laki-laki pujaanku. Jangan bohong antum kalau sudah dikhitbah. Jangan memberikan harapan.
Awas. Kalau antum memberikan harapan pada manusia di khitbah, antum dosa, laki-laki itu takutnya ke bawah dosa juga. Paham? Tidak boleh kecuali dia memberikan izin. Tetapi izinnya para ulama bukan karena malu, awas, bukan karena malu atau karena takut. Awas. Tidak boleh ada ancam-mengancam. Antum ancam laki-lakinya. Awas kamu kalau nggak diputusin, saya hajar kamu. Tidak boleh karena takut mengizinkannya. Faham nih? Atau karena malu. Antum guru, antum ustadz lah. Ada santri cantik. Udah dilamar sama santrinya. Kamu ngomong, kamu gurunya. Sini. Saya senang sama dia. Coba. Namanya murid kan malu, ngerti nggak? Takut. Kalaupun dia mengizinkan, kalau karena takut atau karena malu maka tidak sah, tidak boleh. Haram hukumnya. Sekali lagi, pada dasarnya tidak boleh orang merebut pinangan orang lain kecuali mengizinkan atau dia meninggalkannya. Perhatikan bentuk meninggalkan ini, kata para ulama di antara tola azamanu. Jaraknya lama antara khitbah dengan kawin. Nih, makanya paling utamanya adalah antara jaraknya khitbah dengan pernikahan dekat. Karena bisa dikategorikan irad. Bisa dikategorikan meninggalkan kalau orang waktunya terlalu lama. Antum sekarang khitbah udah 3 tahun belum nikah. Bisa dikategorikan kata para ulama, antum sebenarnya melarikan diri. Awas. Makanya tadi sunahnya khitbah ini bagi orang-orang yang sudah punya azam untuk segera menikah. Antum ada yang pernah khitbah nggak? Ada yang sudah khitbah? Jaraknya jangan terlalu lama. Sebulan lah cukuplah. Antum sampai beberapa tahun. Apalagi antum khitbahnya di rumah di Jawa Timur. Antum ke Bandung kuliah. Enggak jelas lagi. Oh coba. Itu kategorinya irad. Kategorinya dia meninggalkannya. Maka kalau seperti itu, kamu punya hak juga untuk merebut pinangannya. Karena apa? Dikategorikan laki-laki yang seperti itu sama dengan melarikan diri. Awas, hati-hati. Ya. Apa sekarang nih? Apa yang disunahkan dalam khitbah? Perhatikan nih. Sunnah khitbah. Yusannu an-nazru ilaiha qabla al-khitbati. Nih. Sunnah bagi orang yang mau khitbah an-nazru, melihat perempuannya qoblal khitbati, sebelum khitbah. Di pas datang antum ke rumahnya, sunnah melihatlah perempuannya. Melihat apanya? Melihat wajah dan 2 telapak tangannya, sama dengan orang sholat. Walau bisyahwatin, walaupun kamu dengan syahwat melihatnya. Kamu pas lihat datang, sunnah dikeluarkan perempuannya di hadapan sama kamu melihat begini. Coba angkat tangannya, gini. Kamu gini. Sunnah loh. Apa hikmahnya kata Rasulullah? Ziyadatul mawaddah, untuk bertambah kasih sayangnya nanti. Ya. Jadi antum nanti pas mau khitbah, sebelum khitbah antum keluar, antum pakai pakaian yang cantik, dibuka wajahnya dan telapak tangannya. Hei, ini. Sama wajahnya, tidak boleh melihat yang lainnya. Walaupun dengan syahwat tuh antum terangsang melihat telapak tangannya. Ada nggak perempuan lagi-lagi? Antum sampai bahkan berulang-ulang boleh. Pertama, ini wajahnya. Udah lihat? Udah. Kamu masuknya ke kamar.
Laki-laki bilang, kayaknya kurang jelas dah. Ulangi lagi. Boleh. Ulangi lagi boleh. Coba sini. Ini lagi. Ini aneh. Ini semakin dekat matanya gini. Nah. Berulang-ulang boleh. Walaupun dengan sahabat antum sampai diibaratkan seorang laki-laki keluar air maninya boleh. Terangsang kan? Dia telapak tangan terangsang kamu. Kamu lihat kambing aja terangsang. Boleh. Apa hikmahnya melihat wajah? Nih. Apa hikmahnya melihat wajah dan telapak tangan? Wajah ini menggambarkan tubuh seorang wanita. Hei, wajah. Makanya permatanya wanita itu diantaranya wajah. Coba ya, rata-rata untuk pengurusan wajah itu sampai habis berapa ongkosnya coba? Ya, perempuan ya. Memang benar. Ini gambaran tubuhnya. Telapak tangan pun gambaran isi tubuhnya. Kalau telapak tangannya halus, maka ini antum bisa di kitab, maka anggota badan yang tertutupnya itu halus. Halus, benar, bersih, tidak buduk. Enggak koreng, enggak, maaf nih. Ini yang benar. Ini gambaran kehalusan kulit tubuhnya. Coba perempuan gini semua. Enggak benar. Ustaz, tapi kan anak mau suka kerja. Itu pengecualian mungkin, pengecualian. Tidak benar. Kenapa disunahkan melihat wajah dan dua telapak tangan? Karena wajah dan dua telapak tangan ini menggambarkan badan yang ditutupinya. Ya, ini perempuan-perempuan ini wajahnya bagus-bagus loh. Telapak tangannya halus-halus. Tidak boleh antum memperlihatkan selain wajah dan dua telapak tangan ketika orang khitbah. Jadi sunnah sebelum khitbah itu sekali lagi nazarul mar'ah, melihat, atau nazarul makhtubah, melihat perempuan yang dilamarnya. Melihat apa? Melihat wajah dan dua telapak tangannya, walaupun berulang-ulang dan walaupun dengan syahwat. Sekali lagi, sunnah itu. Paham nih? Sekali lagi. Apa? Cuma waktu khitbah aja berarti. Iya. Selain itu nggak boleh untuk. Bahkan para ulama mengatakan bagaimana kalau setelah khitbah? Nggak boleh. Tetapi memang kalau zaman sekarang itu sudah lain lagi. Antum nggak khitbah pun setiap hari lihat, setiap hari antum pacaran tuh kadang gini-gini kok. Coba. Hei, perempuan jaga kehormatan. Kalau ada laki-laki yang nyubit kamu, nyubit pantat kamu tendang kepalanya. Bener. Atau kamu disiulin tuh nggak? Wik. Kamu semperin, ludahin mukanya. Emangnya burung apa? Antum. Laki-laki kan suka ada perempuan gini. Trek. Kamu datang, sini. Lihat tangan kamu. Ya, kau pegang, patahin. Sopan kau. Hati-hati antum. Perempuan ini mahkota antum, amanah dari Allah. Dijaga, dilindungi perempuan, dihormati. Antum sembarangan ada perempuan main sweet aja. Emangnya kamu ganteng apa? Udah kamu nggak ganteng, ada perempuan disiulin apa coba? Kalau burung pantas. Ini perempuan cantik-cantik kayak gini jangan tuh. Jaga kehormatan wanita. Yang menjaganya siapa? Perempuannya sendiri dan laki-lakinya. Sekali lagi. Perempuan jaga kehormatan. Makanya antum jaga auratnya. Tutup aurat. Ya, hati-hati. Lanjut nih. Apalagi sunahnya khitbah. Ini harus tahu antum. Orang yang datang ini, khitbah ini, perhatikan, disunahkan khutbah dulu. Jadi kalau antum nanti dalam khitbah ini ada khutbahnya. Pelamar disunahkan khutbah. Atau wakilnya, atau bapak kamu, atau siapa,
Khutbah dulu, khutbahnya seperti apa? Ini antum baru tahu nih. Khutbahnya seperti orang mau Jumatan tuh nggak? Seperti khutbah Jumat tuh nggak? Alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Komplit. Baca alhamdulillah, baca sholawat, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai wasiat takwa. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Disunahkan khutbah sebelum orang menanya, sebelum orang meminta untuk diajak nikah. Zaman sekarang orang nggak kayak gitu. Coba antum lihat, pernah lihat lamaran belum? Hampir semuanya enggak pakai khutbah. Coba antum malah ngebodor kok. Coba ya, kebanyakan malah bercanda. Padahal sunnah Rasulullah diantaranya orang khutbah ini diawali dengan khutbah. Makanya ada seorang ulama ada yang mengatakan sekarang ini banyak orang menikah kurang barokah. Di antaranya karena apa? Karena dari awalnya cara-cara khitbah, cara-cara menikahnya tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sekali lagi antum kalau mau khitbah ajak ana. Nanti malah ada yang ngelamar antum. Atau ajak siapa yang mengerti. Sehingga pas datang ini, setelah melihat wajah dan telapak tangannya, sebelum mengutarakan keinginannya, dia berkhutbah dulu seperti hanya rukun khutbah dalam Jumatan. Baca alhamdulillah, baca apa? Sholawat, baca wasiat takwa, baca ayat Al-Quran bahkan. Khutbah dulu. Setelah beres khutbah, amma ba'du, ya kan? Setelah itu beres wasiat takwa, beres Al-Quran. Amma ba'du, hei calon istriku, hei calon bapak mertuaku, terimalah aku supaya anakmu mau diajak menikah. Kalau enggak mau, aku santet kamu. Kan gitu. Diterima kayak gitu. Diterima. Oh, takut disantet sama kamu kok. Atau kalau aku ditolak, dukun bertindak. Jadi hei calon mertuaku, tolong terimalah aku. Kan takut nih. Sunnah, intinya sunnah khutbah. Sekali lagi, antum coba saksikan dimanapun jarang orang melamar ada khutbahnya. Coba antum. Padahal itu sunnahnya Rasulullah. Khutbah dalam khitbah. Yang melamar dan bahkan yang menerimanya. Siapa yang menerimanya? Walinya atau wakilnya. Disunahkan dulu sebelum dia, aku terima lamaran kamu kepada anakku. Sebelum itu dia disunahkan untuk berkhutbah. Seperti khutbah Jumatan syaratnya. Mau kayak gitu kan tuh? Sekarang kan ngaji nih, antum tahu. Antum apa dari sekarang khutbahnya dulu? Ya, kalau antum ustaz, anak pengen sama anak sendirilah. Mau lamarnya silakan. Antum di sekarang hafain dulu khutbah nikahnya. Khutbah apa? Khutbah khitbahnya. Di sekarang antum kemana-mana lagi di kampus, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu. Mau apa kamu ngapain tuh? Anda mau khutbah lamaran. Bagus tuh. Barokah semua, Allah turunkan kebarokahan bagi orang-orang yang melamar menghitbah dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Hei, coba. Antum pernah menyaksikan khitbah kan? Ada nggak yang khutbah dulu? Coba ada nggak? Nggak ada. Itu yang jauh sekarang. Makanya ada seorang ulama tadi, bagaimana mau barokahnya sekarang pernikahan? Dalam khitbahnya tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Dalam akad nikahnya pun kalian zaman sekarang malah maksiat. Ya, hampir semua akad nikah ada apa? Ada gaya dangdut. Hampir semuanya. Antum hadirkan ketika khitbah, ajak ulama, ajak kiai untuk mendoakan antum. Diterima atau tidak terserah. Pokoknya ngajak ulama, ngajak kiai. Diterima atau tidak terserah. Itu aja. Tujuannya kan ibadah sunnah. Di tujuan khitbah ini lebih kepada satu adalah untuk permohonan menikah, yang kedua adalah untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah. Antum datang khitbah, ngelamar, diterima atau tidak dapat pahala kan tuh?
dapat pahala bang, khidbah itu sunnah kok. Semakin sering ditolak semakin banyak pahalanya itu. Antum nggak tahu. Coba. Ya. Ini khidbah, ini penting. Wajib nggak sekarang bayar apa tukang cincin? Nggak ada. Nggak ada. Awas, nggak ada. Tapi boleh hukumnya kalau kamu mau hadiah, boleh. Ketika antum khidbah ngasih hadiah boleh. Awas, hati-hati. Ngerti nggak? Sedikit lagi, masih ada nih. Perhatikan. Kalau perempuannya tadi tidak ada ikatan rumah tangga dan tidak masa idah, maka antum ucapkan dengan selantang-lantangnya. Dengan selantang-lantangnya. Dengan bahasa yang jelas pun nggak apa-apa. Tapi ada kategori yang haram hukumnya tasrih. At-tasrih itu haram. Tahu nggak tasrih? Antum nanya ngelamar perempuan secara tasrih. Haram hukumnya bagi perempuan yang masih dalam masa iddah. Perhatikan nih. Laki-laki ada perempuan yang baru cerai atau baru tinggal mati, antum haram hukumnya selama masa iddah mentasrihkan, menjelaskan lamaran antum dengan ucapan aku mau menikahi kamu, haram. Tasrih no. Tapi kalau jika cara menyindir nggak apa-apa. Menyindir loh. Banyak yang suka sama kamu loh. Nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau antum sengaja, saya mau menikahi kamu ya, haram antum bagi perempuan yang dalam masih masa idah. Masa idahnya ini sekali lagi orang yang ditinggal mati, yang kedua orang yang talak bain. Itu talak bain nggak? Talak bain itu nggak? Talak 3 talak bain. Antum pernah bertalak nggak? Kawin aja belum antum talak dari mana? Ustaz, pernah putus cinta? Pernah putus cinta nggak nih? Perempuan pernah putus cinta? Harus bilang apa? Harus bilang apa? Alhamdulillah. Sekali lagi antum nih. Kalau putus cinta jangan sedih, tapi bilang alhamdulillah. Nih. Atau orang yang ditalak raj'i. Talak raj'i itu enggak? Talak raj'i talak 1, talak 2, talak raj'i namanya. Orang tasrih, mentasrih lamaran, haram hukumnya. Tapi kalau ayu arido, kalau dengan cara sindiran boleh. Nih, dalam kitab Ianul Talibin diterangkan, kebanyakan zaman sekarang dalam kitab Ianul itu banyak orang melakukan lamaran secara tasrih dengan bentuk apa? Dengan bentuk nafkah. Haram hukumnya. Perempuan baru ditinggal mati, antum naksir, antum kasih uang setiap hari, belum antum nggak ngomong apa-apa, antum sogok dengan makanan, itu haram antum. Awas, perempuan yang dalam masa idah, antum sogok dengan makanan dengan tujuan untuk menikahinya, haram hukumnya. Dalam kitab Ianah itu dikatakan haram, kecuali antum benar-benar hadiah yang punya tidak itikat untuk menikah, boleh. Tapi kalau antum ngasih hadiah dengan azam dalam hati untuk menikahinya, haram. Bahkan ada pertanyaan nih, ada pertanyaan di kitab itu, bagaimana kalau seorang wanita sebelum menikah dikasih terus sama calon suaminya, ya kan? Antum nih perempuan dikasih emas, dikasih uang sebulan 1 juta, padahal belum akad nikah. Setelah itu mati atau putus cinta atau putus, maka barang-barang yang diberikan oleh laki-laki itu harus dikembalikan lagi. Antum, kalau memang laki-laki ini memberinya dengan azam untuk menikah, hadiahnya. Ya, antum pernah kayak gitu? Sering kan dikasih sama laki-laki sekarang? Sering nggak? Laki-laki pernah nggak ngasih sesuatu yang perempuan? Pernah nggak? Pernah nggak tuh ngasih sesuatu loh? Kasih jam tangan, tujuannya untuk menikah.
Kalau azamnya untuk menikah, hadiahnya karena azam untuk menikah, maka ketika dia tidak jadi, itu wajib dikembalikan. Terkecuali antum secara mutlak, ini hadiah buat kamu, nggak ada tujuan untuk menikahinya, maka ketika tidak jadi pun, untuk tidak jadi menikah pun tidak wajib dikembalikan. Hei perempuan, jangan mau disogok oleh laki-laki. Pendekatan sekarang, zaman sekarang, laki-laki ini awas, rata-rata diajak makan dulu, padahal makannya di pinggir jalan. Coba sama lotek aja udah mau kamu, diberi martabak aja udah mau. Zaman sekarang coba, orang tua zaman sekarang murah-murah sekarang. Punya anak perawan, kamu datang bawa martabak aja udah dikasih. Coba. Bu, ada anak ibunya nggak? Ada. Mau ada pak? Mau apa? Mau diajak main? Nggak boleh. Udah malam kayak gini diajak main. Kamu pulang pinggir jalan beli martabak, datang. Bu, martabak bu. Coba dikasih zaman sekarang. Begitu murahnya orang zaman sekarang, bayangkan antum. Perempuan sudah ditukar dengan martabak, bayangkan. Hati-hati antum. Perempuan sudah ditukar dengan martabak, masya Allah. Laki-lakinya gombal lagi zaman sekarang. Ini laki-laki gombal semua. Jangan percaya ini. Coba. Kalau kalian tuh nggak percaya nih perempuan, kalau laki-laki ini ada yang mendekati kamu dan kamu tertarik, kamu tanya, siap menikah nggak sekarang? Hampir semuanya nggak siap coba. Disebut laki-laki bertanggung jawab gimana coba? Makanya bagi laki-laki nih, antum kalau belum punya azam untuk menikah, jangan pacaran. Tahu nggak? Jangan apa? Ustaz, tapi karena banyak yang naksir loh. Kamu tolak dengan baik-baik. Ya, antum yang punya pacar sekarang, putusin aja. Wah, Ustaz nggak bisa. Mana ini mendapatkannya susah Ustaz. Butuh perjuangan Ustaz. Masa udah dapat diputusin? Ya makanya nanya semana. Antum siap menikah enggak? Kalau antum siap menikah boleh. Langsung antum khitbah. Setelah khitbah jaraknya tidak lama, antum akan nikah. Paham gak nih? Khitbah. Hukumnya sunnah. Tetapi sekali lagi, boleh hukumnya orang langsung akad nikah tanpa khitbah. Boleh. Sekali lagi, utamanya khitbah dengan akad nikah jaraknya tidak lama. Karena apa? Jarak yang lama tola az-zamanu, intola az-zamanu. Jika lama jaraknya antara khitbah dan nikah, bisa dikategorikan i'rad. I'rad ini melarikan. I'rad ini artinya memutuskan khitbahnya. Paham? Perempuan tanya secara jelas oleh orang yang mau khitbah. Mau nikah kapan? Berapa tahun lagi? 10 tahun lagi? Jangan terima. Udah, ini sekarang. Saya masuk kuliah, Pak. Berapa tahun lagi kuliahnya kamu? Baru masuk, Pak. Wah, baru masuk. Ada lagi, saya udah lulus, Pak. Terus kamu kapan nikahnya? Nggak tahu, Pak, nih nyari kerja dulu, Pak. Kapan kamu? Ya kira-kira 1 tahun, Pak. 2 tahun, Pak. 3 tahun, Pak. 5 tahun juga sama, lama juga. Menikah ini tidak harus kaya. Tidak harus. Antum sekarang, kalau antum baca kitab fikih, kewajiban orang menafkahi ini, kalau antum tidak baca kitab-kitab fikih, kewajiban seorang suami menafkahi istrinya. Kalau orang kaya itu hanya 2 mud. Tahu nggak? 2 mud ini berapa? 1 mud ini 1 kilo aja kurang. Berapa? Kalau beras 1 kilo berapa? 9.000. 2 kilo berapa? Sehari hanya 18.000. Kewajibannya lah tuh. Bener, kalau baca kitab itu orang kaya.
Kalau orang sederhana berapa? Orang tawasud ini sederhana, gaya enggak, miskin enggak? 1,5 mud. Berapa 1,5 berarti? Ya 12.000 lah, ya. 10.000. Sehari 10.000 untuk murah kan? Bisa kan kawin? 10.000 nih, anak udah. Orang miskin berapa? Setengah mud tuh. Berapa? Antum kuliah aja bisa kan? Nafkah 5.000 cukup dah. Antum percaya? Coba aja kita pikir. Sebenarnya tidak berat menikah ini. Tidak berat. Enggak harus kaya. Antum nunggu kaya kapan kaya? Antum kapan kaya coba? Usah pokoknya anak mau kerja dulu, mau kaya dulu. Antum sampai kiamat dengan nikah-nikah. Kenapa? Antum nggak kaya-kaya nanti. Perempuan ingin nikah sama orang yang kaya gak? Pilih, pengen yang kaya tapi berbuat ahli dosa, atau orang yang soleh tapi miskin? Kenapa? Ini pilihannya dua, gitu. Coba, laki-laki kaya tapi banyak dosa, kelakuannya durhaka, atau laki-laki yang miskin tapi solih kayak ini. Coba pilih apa yang mana? Tuh kan, solih miskin antum udah cukup lah udah. Udah, antum bisa udah sekarang. Antum tinggal datang ke tempat Anda. Nanti Anda sambungin sama laki-laki ini. Ini miskin solih loh. Antum bisa sambil kuliah kan? Ustaz setiap hari kan 5.000 ya iya. Antum nikah sama ini setiap hari nih 5.000. Nih 5.000 cukup. Bisa nggak? Mau nggak kayak gitu? Mau nggak? Jawab, mau nggak kayak gitu? Mau. Laki-laki mau, perempuan coba. Mau nggak kayak gitu? Nggak mau lah perempuannya, antum bahaya. Parah ini. Perempuannya nggak mau. Itu khidbah sekali lagi. Lagi. Perhatikan yang terakhir nih, jaga. Perhatikan, kebanyakan orang di kita menyangka orang setelah khidbah ini seakan-akan setengah halal. Ini hati-hati nih. Seakan-akan kalau sudah khidbah ini bebas dibawa kemana-mana. Padahal tetap orang diterima khidbahnya pun itu belum ada akad nikah, tetap haram. Sekali lagi antum. Ustaz, Anda mau ngajak calon istri kemana? Ke kafe bareng-bareng, naik di bonceng motor. Kenapa kamu jangan kayak gitu? Ustaz, kamu di khidbah. Orang awam zaman sekarang kebanyakan khidbah ini seakan-akan setengahnya halal. Aneh kan? Bukan itu padahal. Sekali lagi, halal atau tidaknya itu adalah dengan adanya akad nikah, bukan khidbah. Ya, perempuan, awas, jangan begitu gampangnya mudahnya diajak main sama laki-laki. Naik motor bareng-bareng begini, kuat. Coba, hati-hati, jaga kehormatan. Kehormatan seorang wanita, maka di hadapan Allah dia akan menjadi orang yang mulia. Jangan gengsi kalau tidak punya pacar. Jangan malu. Orang zaman sekarang kan kalau nggak punya pacar gengsi, ya kan? Jadi kalau punya pacar itu seakan-akan martabatnya naik. Apalagi bonceng perempuan cantik pakai motor, pakai segini, seakan-akan martabatnya itu naik tinggi. Bukan itu padahal. Antum hidup di alam dunia nggak lama, antum akan mati. Hal itu nggak akan dibawa ke akhirat nanti. Mendingan antum tidak punya pacar, mendingan antum jomblo selama-lamanya kecuali mau menikah. Ya kan? Aku berdoa sekarang, ya Allah semoga jomblokan aku sampai menikah. Mau nggak? Orang bisa menjaga kehormatan semacam itu, Allah angkat martabatnya, angkat kehormatannya di dunia wal akhirah. Orang bisa menjaga maksiat. Hati-hati antum. Orang-orang di sini, antum semua mudah-mudahan Allah menjaga kamu dari perbuatan maksiat. Ustaz, anak udah kalau punya pacar gimana? Dua tadi kan, putusin atau antum jaga maksiat.
kalau nggak bisa. Jaga maksiat. Jaga loh. Orang-orang sholat, assalamualaikum, tapi pas keluar dari sholat bonceng perempuan, harus lebih bangga jomblo daripada punya pacar banyak maksiat. Bangga apa? Hidup jomblo. Hidup jomblo ya. Ya tadi, ini khidbah. Nanti waktunya udah habis ya. Ya pertanyaan dulu. Sebenarnya masih panjang, cuma udah habis. Sampai jam berapa? Ya, alhamdulillah kita sampai pada sesi kedua, sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan ini kurang lebih akan dibuka hingga 30 menit. Jadi teknisnya yang bertanya langsung dijawab sama Ustaz saja, biar jelas ya. Ya. Terus sebelum dimulai sesi pertanyaan ada beberapa pengumuman nih. Jadi yang pertama, selain ada bikin nikah, jadi KDM juga, Korps Dai Mahasiswa Salman juga punya kajian lain, majelis lain, namanya pesantren mahasiswa. Diadakan setiap Senin dan Kamis di Koridor Selatan. Senin sampai Kamis. Jadi materinya itu fikih, akhlak, sama tauhid. Kemudian yang kedua, yang ada juga kita punya program Rumah Quran. Jadi bagi yang mau belajar tahsin sama tahfiz bisa juga di sini. Di tempatnya di Koridor Utara, dan Koridor Selatan juga. Itu kedua-duanya gratis, nggak dipungut biaya apapun. Kemudian yang ketiga juga ada pengumuman titipan dari unit UPT dari UPTQ unit Salman, sama juga nih tentang bagi yang ingin mencoba mempelajari seni membaca Al-Quran, kaligrafi dan lain sebagainya bisa juga daftar. Kemudian kegiatannya itu kalau UPTQ hari Minggu jam 8 sampai dengan selesai jam 8 pagi. Kemudian yang UPTQ ini tempatnya di GSG di situ. Kemudian yang terakhir ada juga pengajian umum, kajian pada duhur setiap hari di Koridor Utara ini. Dan ada yang spesial pada tanggal 27 Februari 2014 ini. Karena kita kedatangan Al-Muharram Buya Yahya, ulama dari Cirebon, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah. Ya, pengumuman sekian. Bagi yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya. Oh ya, satu lagi. Jika ada teman-teman atau semuanya ada yang di sesi ini belum kebagian kesempatan untuk bertanya, kita membuka konsultasi tadi ya. Ya bisa di sesi lain, tapi tempatnya nggak di sini, tempatnya di bidang dakwah di sebelah sana, di Gedung Kayu. Setiap hari Sabtu. Habis ini juga bisa saja. Habis ini juga bisa. Bagi yang masih penasaran gitu. Ya, sekarang dimulai aja. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Angkat tangan. Jangan banyak-banyak. Ya, saya yang di belakang dulu. Oh ya, monggo yang di depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya yang tentang ini untuk melamar perawan. Tadi kan yang punya hak untuk menerima adalah ayahnya. Ya. Nah, tapi tadi Ustaz bilang itu ada syarat dan ketentuan tertentu. Nah, itu syaratnya apa? Ya. Itu saja, Ya. itu aja. Ya. Ini ada pertanyaan dari perempuan. Katanya Ustaz, tadi kan hak menerima khidbah ini adalah kalau bikar, kalau perawan adalah bapaknya. Bahkan termasuk jadi atau tidaknya akad nikah itu. Tetapi memang tadi pertanyaannya tadi apa syaratnya? Jadi wali ini ada wali mujbir namanya. Walil kategorinya. Ada wali mujbir, ada wali ghairil mujbir. Wali ini adalah kebagi dua. Sebenarnya karena ini banyak kebagi-baginya, cuma secara umum ini. Ada yang disebut dengan wali mujbir, ada wali ghair mujbir.
Apa itu wali mujbir? Adalah wali yang bisa memaksa anak perawannya untuk menikah. Lagi. Wali mujbir namanya. Siapa yang punya hak untuk itu? Dua. Satu adalah ayah. Yang kedua adalah kakek. Sekali lagi. Tetapi memang persyaratan mujbir ini ada syarat. Tidak bisa sekonyong-konyong orang tua memaksa anaknya kalau tidak ada syarat. Syaratnya adalah bikufin. Kalau bahasa Arabnya bikufin, dengan satu kufu. Satu kufu itu enggak? Tahu satu kufu? Hah? Apa? Yang seimbang. Yang paling pertama bentuk keseimbangan adalah al-adalah. Tahu nggak al-adalah? Adil fasik atau tidaknya. Kamu sekarang perawan, dipaksa sama orang tuanya untuk menikah sama pemabuk. Kamunya rajin ngaji, maka orang tua tersebut salah. Ketika dia diajukan ke hakim, maka hakim akan memenangkan anaknya. Kenapa? Tidak sekufu. Syarat orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah diantaranya ada sekufu, seimbang. Yang pertama ukuran sekufu adalah adalah adil, solih tidaknya, maksiat enggaknya. Antum perempuan jangan mau. Kalau antumnya mau nggak apa-apa sebenarnya, gitu loh. Kalau antumnya itu nggak apa-apa sebenarnya, nggak sekufu pun. Nanti nggak? Orang tua menikahkan antum sama anak sini kan ahli ibadah semua nih. Ahli ibadah kan? Ahli maksiat nggak? Seandainya loh. Seorang tidak bisa menjaga dari maksiat, kategorinya fasik. Antum dipaksa untuk menikah. Antum tidak mau, maka orang tua yang seperti itu tidak berhak untuk memaksa. Kalau tidak sekufu, diajukan ke hakim, ke qadhi, maka qadhi akan memenangkan anaknya. Kenapa? Karena orang tuanya menjodohkan anaknya dengan orang yang tidak sekufu. Tapi kalau sekufu, orang yang solih, coba antum nggak mau, nggak cinta, saya nggak cinta pak. Memangnya kamu makan cinta? Itu loh. Pokoknya tidak ada getaran-getaran jiwa pak. Kamu dipaksa sama orang tua, maka kamu harus taat kepada orang tua. Kalau sekufu, ini santri semua nih. Antum dipaksa sama orang tua antum, nikah sama peserta fikih nikah, antum harus mau. Ini taat semua ini. Coba, satu kubu. Yang selanjutnya bahkan, yang selanjutnya bisa kategori nasab, sekufu. Kalau ridho nggak apa-apa, tapi kalau dipaksa harus satu kubu. Ngerti? Ini malah memaksa loh. Kalau orang tuanya memaksa, anaknya mau, ya nggak apa-apa. Yang namanya mau, nggak dipaksa pun ya. Mau sekufu atau tidak. Tapi kalau dipaksa dan anaknya nggak mau, maka harus sekufu. Satu dari al-adalah, yang kedua bahkan dari nasab loh. Boleh. Boleh tidak jadi, boleh menolak karena tidak sekufu. Kalau anak perempuannya tidak ridho, lagi. Tapi kalau ridho mah nggak apa-apa. Nanti, bahkan bisa sampai hal yang lain. Antumnya konglomerat, perempuan nih konglomerat nih, sampai itu. Antum dipaksa dinikahkan sama yang orang miskin, laki-laki miskin. Antum mengatakan tidak sekufu, nggak apa-apa. Tapi kalau antum ridho nggak apa-apa, ibadah. Nanti di syaratnya memang ada sekufu. Jadi mujbir di sini orang tua, ayah dan kakek bisa memaksa anak perawannya untuk menikah dengan seorang laki-laki. Kalau dipaksa harus sekufu.
Sama dengan khitbah. Khitbah ini mutlak loh dari orang tua. Kalau yang datangnya ahli maksiat, orang fasik, kamu datang, kamu protes tuh. Ayah enggak. Kenapa alasannya? Dia tuh sering, saya lihat, sering bawa perempuan. Coba, antum punya hak untuk itu. Tetapi kalau sekufu, yang datangnya antum ini santri semua ini, santri ITB ini datang sama orang tua kamu, pokoknya kamu harus terima peserta fikih nikah, karena dia tidak semata-mata ikut pengajian fikih nikah kalau dia bukan orang solih. Oh, antum harus terima kalau kayak gitu. Itu diantaranya. Jadi syaratnya dipaksa ini harus satu grup. Ya, itu lagi. Antum mengerti nggak coba? Ya, sampai dibuka sampai jam 2.35-an. Jadi silakan, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oh ya, sebelum bertanya sebutkan nama dan asal institusi. Kalau nggak ada udah. Oh ya Ustaz, mau nanya saya Ustaz. Boleh. Jadi kalau berkebalikan gitu istilahnya. Jadi yang senangnya itu yang akhwatnya duluan, terus mendatangi orang tua dari laki-laki gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Ada nggak gitu maksud dalam Islam gitu? Ini pertanyaannya bagus, tapi tidak mencerminkan kenyataan. Apa ada yang suka sama kamu? Bagaimana sekarang jika terjadi di balik kayak gitu? Sekali lagi perhatikan, pada dasarnya Islam, syariat Islam kesunahannya bukan seperti itu. Sunahnya sekali lagi yang namanya khitbah itu adalah permohonannya seorang laki-laki kepada wali dari perempuan. Pada dasarnya khitbah itu sunahnya seperti itu. Ngerti? Bagaimana kalau dibalik, perempuannya dulu senang sama kamu dan datang orang tuanya ke kamu, itu kategorinya khitbah bukan? Itu namanya bukan khitbah. Ngerti nggak? Bukan khitbah kategori. Laki-laki ini bebas loh antum. Antum terima laki-laki ini punya apa, udah khitbah lagi orang boleh kok. Kalau perempuan kan nggak seperti itu. Kalau perempuan kalau sudah dikhitbah dia haram untuk menerima khitbah orang lain. Kalau laki-laki itu enak sebenarnya. Antum khitbah satu diterima, nak khitbah lagi liatin tetangganya lah khitbah. Boleh. Ya, pas lagi khitbah ke tetangganya ada temannya datang. Temannya cantik, orang mana? Orang sana, tetangga desa. Antum khitbah lagi boleh. Itu khitbah. Kalau dibalik itu bukan khitbah sebenarnya. Tidak ada dalam Islam. Cuma bagaimana caranya kalau begitu? Oleh datang laki-laki perempuan sama walinya ke rumah laki-lakinya, nanya, kamu mau nggak jadi mantu saya? Mau. Nah setelah itu kamu baru khitbah ke rumah perempuannya. Caranya kalau pengen sunnah lu, kalau pengen mendapatkan kesunahan berkhitbah, tidak khitbah pun langsung nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi ikatannya beda. Kalau perempuan yang datang ke laki-laki, laki-laki bebas mengkhutbah lagi orang, bedanya. Dan tidak haram direbut. Laki-laki ini tidak haram direbut. Enggak, ngerti maksudnya? Kalau perempuan sudah khitbah kan haram direbut. Haram diserang. Ditikung dari belakang. Ya kan, pura-pura jadi teman padahal pada akhirnya makan temannya sendiri. Coba. Kalau laki-laki enggak. Antum di khitbah bebas saja. Antum pas datang sama perempuan, datang sama walinya. Kamu mau jadi mantu saya? Mau Pak. Tapi saya mau nambah lagi Pak. Enggak apa-apa. Enggak haram kan. Bedanya begitu. Makanya khitbah ini tetap. Makanya pengertian khitbah ini adalah tadi iltimasul khatibi. Berarti kan minal maktubati an nikah. Permohonan seorang laki-laki kepada perempuan untuk diajak menikah. Permohonan, sekali lagi. Tidak memaksa. Tidak sah kalau dipaksa. Kalau laki-laki sama laki-laki ini loh,
Jadi sama Pak Antum dipasangnya. Sama laki-lakinya aja. Awas hati-hati. Jadi begitu tadi. Nah, ada lagi coba. Kalau udah. Ya. Siapa dulu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mau nanyain yang tadi yang itu Pastor belum jelas. Kan tadi ada wali mujibir sama wali ghairu mujibir. Itu yang wali ghairu mujibirnya belum dijelasin apa. Terus Oh, iya. mau tanya satu lagi. Kalau misalkan ayahnya bukan ayah kandung, bisakah jadi wali? Iya. Sekian. Sebenarnya itu adanya nanti dalam pertemuan berikutnya, yaitu bab wali. Sebenarnya ada babnya, temanya bab wali. Kalau diterangkan sekarang nggak cukup dah. Tapi intinya memang secara umum ada wali mujibir, ada wali ghairu mujibir. Siapa wali ghairu mujibir selain ayah dan kakek? Selain ayah dan kakek tidak bisa memaksa. Ya. Nanti kan wali ini kan ada banyak, tetapi tidak bisa dilewat. Dari ayah ke kakek, dari kakek nggak bisa langsung ke paman. Ke siapa dari kakek? Ke saudara laki-laki. Gitu. Dia ada urutannya tersendiri. Nah, hal selain ayah dan kakek itu kategorinya bukan wali mujibir. Tapi nanti lebih jelasnya ada dalam bab pertemuan, ada bab tentang rukun nikah, tentang wali. Pertemuan keberapa itu? 4 ya? Ya, nanti ayat pertemuan keempat. Lalu ya? Udah. Nah, cukup ini. Ya, berhubung waktu sudah mendekati batas akhir, udah habis. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan, semoga dalam kajian ini, majelis ini kita mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk menutup majelis, marilah kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh Ustaz Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada. Ya Rabbana tahhir qulubana min kulli wasfi yubaidna amma syahadati wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jama'ati wa syauqi ila liqaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hadina fima rajautana ya Allah. Allahumma hadina fima rajautana ya Allah. Allahumma hadina fima rajautana ya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulukal murtada. Allahumma syrah sudurana wa yassir umurana wa farrij humumana wa akhshib ghumumana wa ghfir dhunubana wa qdi duyunana wa asli ahwalana wa taqabbal amalana wa ansur hujjatana wa anis wahsyatana. Allahumma qdi fi qulubina rajaka wa qdi rajana amman siwaka hatta la narju ahadan ba'dak. Allahumma ya hafizu ya nasiru ya latifu ya wakilu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwatin wa alfa barakatin wa alfa ni'matin wa alfa rahmatin wa alfa dawain wa alfa razaqin wa alfa maghfiratin wa alfa ilmin nafi'in wa alfa hajatin wa alfa salamatin fid dini wa dunya wal akhirah biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alhimna rusda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka an tu'afiyana min jami'il bala'i wal balwa al-khariji min al-ardi wan nazili min as-sama'i innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal. Sallallahu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, rangkaian acara kita Fikih Nikah pada minggu kali ini telah berakhir. Dan jangan lupa ikuti kajian kita berikutnya di minggu berikutnya di tempat dan waktu yang sama dengan tema yang berbeda tentunya. Tema kita minggu depan adalah tentang syarat dan rukun nikah. Ya, kemudian bagi sahabat-sahabat juga jangan lupa bergabung dengan grup Facebook Fikih Nikah. Cari aja, search aja Fikih Nikah. Nanti terus apa? Fikih Nikah Salman ITB. Kemudian gabung, nanti kita langsung approve. Oke. Di situ boleh bertanya dan jika ada informasi-informasi bakal kita post di grup tersebut. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga teman-teman kita semua mendapat berkah dan barokah dalam acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.